Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue yang mendengar suara distraksi dari sebelah gue ini. Istri gue lagi tiktokan. Iya, lagi tiktokan. Udah gak usah di-cut. Kali ini gue review film terbaru dari Korea. Judulnya adalah Soulmate. Baru banget tayang 22 Maret 2023. Nah, film ini adalah film hasil adaptasi dari film juga yang judulnya sama, Soulmate, yang disutradarai versi originalnya oleh Derek Sang. Sutradara Koreanya Min Yeon-geun. Bener nggak tuh? Dia itu udah lama nggak bikin film sebenarnya. Kalau gue lihat dari Asian Wiki nih ya, berdasarkan Asian Wiki itu dia udah lama terus dia bikin film ini. Jadi kalau cerita singkatnya atau sinopsisnya itu ada dua orang perempuan bersahabat sejak remaja, 13 tahun, 17 tahun, 23, dan 27. Yaitu Miso yang diperankan oleh Kim Dami dan juga Ha-eun yang diperankan oleh John Suni. Dan laki-laki satu-satunya di antara mereka yaitu Jin Woo yang diperankan oleh Byun Woo Sok. Kalau dilihat dari trailernya mungkin akan terbayang ada cinta segitiga, tapi ternyata nggak begitu. Dua orang ini menjalani kehidupan masing-masing awalnya, terus mereka bertemu ketika mereka sekolah dan Ha-eun suka sama Jin Woo dan mengutarakan perasaannya. Jadianlah mereka selang tahun 23 usianya. Mereka sudah berpisah, Miso dan Ha-eun, karena punya impian masing-masing. Terus mereka bertemu lagi di usia 27 yang ya banyak lah yang mereka sudah lalui gitu. Film ini tuh alurnya sebenarnya maju mundur karena diceritakan oleh tokoh Miso yang mengingat kembali kenangan-kenangan masa lalunya bersama sahabat dekatnya ini, si Ha-eun. Ini adalah film slice of life. Jadi film yang sebenarnya itu sering banget kita rasakan sehari-hari, kita juga pernah mengalaminya, yaitu isu-isunya isu tentang persahabatan gitu. Terus juga isunya selain ngomongin persahabatan, ya namanya juga kehidupan ya, slice of life, juga ada impian yang di sini dua orang ini, Miso dan si Ha-eun ini sama-sama suka gambar gitu. Ha-eun kebetulan jago, si Miso suka aja walaupun gak jago-jago banget. Dia punya impian itu yang ingin dipertaruhkan lah di hidupnya, dan itu kan relate banget lah ya isunya dengan kita masa-masa sekarang gitu. Pengen banget menjalani kehidupan yang kita pilih, yang sebebas-bebasnya, yang emang sesuai passion lu gitu. Terakhir ya ngomongin soal hidup ya, di sini udah jelas banget karena banyak banget lintasan waktu yang terlewati gitu. Ada usia yang masih remaja banget, 13 tahun, 17 tahun, masa mencari-cari jati diri. Terus juga 23 mulai banyak masalah gitu, 27 yang katanya usia yang sangat penting gitu dalam kehidupan. Tipe cerita, tipe film yang emang karakter driven, gimana cerita-cerita ini itu berdasarkan karakternya punya keinginan apa dan akhirnya punya masalah-masalah ketika menghadapi keinginan tersebut gitu. Di sini karakter-karakternya ini tuh kelihatan banget gitu, kayak Miso punya karakter yang emang dia free will gitu ya, punya kebebasan dalam dirinya. Dari kecil emang dia tuh latar belakangnya udah ditinggal ibunya pergi, jadi dia hidup sendirian di Pulau Jeju bersama keluarganya si Ha-eun. Terus dia harus menopang dirinya sendiri sampai dewasa gitu, udah mandiri sejak kecil. Dan juga sebenarnya dia punya kerapuhan karena dia hidupnya nggak baik-baik aja gitu, banyak banget masalah yang dia pendam sendiri, yang nggak seperti yang dia perlihatkan. Kalau dia tuh selalu ceria, selalu senang gitu. Sementara Ha-eun lebih kalem, lebih tenang, damai gitu ya. Tapi dia tuh sangat terinspirasi sama Miso yang punya kebebasan itu, dan dia bisa memilih gitu. Menurut gua yang paling penting dari film karakter driven kayak gini itu adalah actingnya sih. Kim Dami ya bisa kita lihat ya dari film-film sebelumnya gitu, The Witch Part 1, Part 2, terus juga Our Beloved Summer, apa Itaewon Class, itu juga keren. Dan di sini dia masih oke banget, konsisten gitu dari awal sampai akhir, kelihatan banget dan cocok banget memerankan si Miso yang punya kebebasan, diimbangi sama si Sony ini. Si Sony ini, Sony apa Suni sih ya, Sony ya, ternyata bagus banget juga gitu, diimbangi banget actingnya dan kelihatan banget karakter polosnya, kalemnya dia, tenangnya dia. Tapi ketika dia merasakan emosi gitu, ketika dia kesel tuh dalam banget aja sih gue ngerasanya. Jadi karakter si Dami dan Sony ini tuh sangat-sangat hidup sih menurut gue. Itu yang paling terasa gitu, karena dari awal sampai akhir ini kita ngeliat dua orang ini terus. Acting yang paling gue mention adalah acting kucingnya, si Oma ini. Acting hewan tuh susah men, direct hewan. Jadi ya emang perlu diapresiasi lah. Ini
kucingnya ketika disuruh tiduran gitu kan dia mau dan gak ngeribetin kru-kru yang lain, pemain yang lain gitu. Dan itu mantap sih si Oma ini. Dan kucingnya juga kan ada beberapa fase ya, dari kecil sampai gede gitu. Jadi itu bagus banget juga directing kucingnya. Si plotnya ini tuh menurut gua nggak kebaca aja gitu. Lo ketika awalnya oke, ini kehidupannya begini waktu kecil, mungkin secara kronologis gitu ya, tapi menuju akhir banyak banget yang gue punya ekspektasi apa, gue punya tebak-tebakan apa gitu, ini kayaknya gini deh, ini kayaknya gini deh, tapi ternyata nggak begitu gitu. Banyak hal yang menurut gue istilah zaman sekarang tuh plot twistnya banyak lah. Plotnya yang menurut gue bisa dijahit dengan rapi dari babak pertama, kedua, ketiganya, apalagi babak ketiga ya menurut gue banyak banget hal-hal yang wah gini gitu. Gue berkaca-kaca banget sih momen mereka berdua, itu chemistry-nya dapat banget gitu, actingnya dan karakternya juga solid. Jadinya ya cirambai aja gitu bro, lo bakal nangis lah. Ya kalau ngomongin soal gambar ya ini mungkin selera pribadi juga, tapi gue suka emang gambar yang membuat kita balik lagi ke memori atau kenangan indah yang kita punya selama hidup gitu, dengan gambar-gambar yang kayak berbayang gitu ya, cahayanya tuh berpendar dan juga kelihatan halusnya gitu kulit. Ya matahari di sana bagus Korea, jadi kelihatannya emang kelihatan hidup gitu, lebih slice of life-nya terasa nyata. Dan yang paling penting menurut gue kalau film seperti ini yaitu ya film coming of age juga ya, termasuk karena ngomongin fase-fase kehidupan terutama beranjak dewasa dan masalah-masalah yang mereka alami gitu. Si soundtracknya, musiknya itu menurut gue pilihan-pilihan di sini keren-keren banget gitu. Apalagi ngomongin detailnya gitu. Detail di sini ada musik Janis Joplin gitu ya, ada karakter Miso dan Haan ngomongin Janis Joplin, dan ada musiknya juga Janis Joplin, dan musik-musik yang lainnya juga keren-keren banget. Nggak bagusnya mungkin karena film ini slice of life gitu, jadi awalnya ini tuh kayak nggak kerasa ini tuh sebenarnya ngomongin apa sih, ceritanya itu mau kemana sih gitu, tujuannya apa gitu. Karena kita ngelihat perjalanan dua karakter ini baru kenalan, terus juga ya udah nggak ada masalah yang gimana-gimana gitu, kecuali masalahnya si Miso kali ya, karena dia ditinggal sama ibunya. Itu aja sih, tapi kita belum tahu nih sebenarnya mereka tuh hubungannya apa sih, temenannya ini kayak gimana sih, sedikit membingungkan. Tapi kalau lu nonton terus sampai ending, gue yakin akan terbayarkan. Adegan, nah adegan tuh sebenarnya banyak, tapi yang gue inget tuh adegan ya ketika Miso kecil dan Haan kecil itu nemuin kucing, terus mereka rawat dan kucing itu tumbuh dewasa bersama mereka gitu. Itu keren banget dan hangat banget lah. Lagian sekarang pada suka kucing juga kan, anabul gitu, jadi ya dapat relate-nya gitu, dapat market orang pecinta kucing gitu. Pertama kali mereka berpisah sih, jadi si Miso berhenti dari sekolah terus dia pergi ke Seoul. Ya sedih aja sih gitu, karena udah deket aja kita sama karakternya dan berharap mereka baik-baik aja, ternyata enggak. Dan ada twistnya di situ, keren banget sih itu, dek banget, kena lah. Terakhir adegan yang paling bagus menurut gue di film ini tuh adegan yang di rumah sakit ya. Kalian nonton aja deh, jangan spoiler gue, pokoknya bagian itu berulang kali dan itu keren banget. Si Miso menceritakan Haan kepada Jinwoo tuh menusuk hati, menyayat men. Itu sih yang paling gue ingat adegannya. Terus kalau skor ya, sama kayak film Otto menurut gue, First Slam Dunk, yang skornya itu adalah 9/10. Menurut gue ini film yang ketiga berarti, dan film itu ternyata tiga-tiganya itu film adaptasi. Jadi adaptasi juga bisa sebagus itu. Ya walaupun selalu dibandingkan dengan yang udah ada ya pasti, tapi menurut gue ini salah satu adaptasi yang bagus juga. Buruan banget kalian nonton biar kita bisa sama-sama diskusi dan sama-sama dapat perasaannya tuh kayak apa gitu. Jangan lupa subscribe dan juga nonton videonya sampai habis, karena kalau nggak sampai habis setengah-setengah nanti kita susah diskusinya ya kan. Terus abis itu jangan lupa follow Instagram, Twitter juga ada, dan juga join Discord kita juga bisa. Kita ngobrol-ngobrol lagi bareng-bareng. Komentar yang pasti di bawah pendapat kalian gimana tentang film ini. Gitu aja sih dari gua. Terima kasih sudah nonton. Ciao.